Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari jurusan Geografi, Prodi Sains Informasi Geografi, Universitas Negeri Makassar. Saya akan membahas tentang lingkungan hidup, yaitu rantai makanan. Rantai makanan. Beberapa dari kalian pasti sudah tahu tentang rantai makanan. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, silahkan nonton video ini sampai habis. Sebelum kita bahas tentang rantai makanan ini, kita perlu tahu bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini. Ada banyak makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan manusia. Hubungan antar makhluk hidup saling mempengaruhi ini akan menghasilkan sebuah ekosistem. Dalam lingkungan ekosistem terdapat hubungan antara jaring-jaring makanan yang saling terkait. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara keanekaragaman spesies dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Beda halnya dengan rantai makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Mari kita mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat contoh jaring-jaring makanan yang ada pada gambar tersebut. Jika kita perhatikan, laba-laba berperan sebagai konsumen 2 dan konsumen 3. Kenapa seperti itu? Karena laba-laba memakan kupu-kupu konsumen 1 yang mendapatkan energi dari bunga atau produsen. Oleh karena itu, laba-laba berada di tingkat trofik kedua setelah kupu-kupu. Tetapi laba-laba juga memakan kumbang yang dimana kumbangnya itu adalah konsumen 2 yang sebelumnya memakan semut konsumen 1. Dalam kasus ini, laba-laba berada di tingkat trofik ketiga setelah kumbang. Jadi, posisi laba-laba sebagai konsumen 2 atau 3 tergantung pada jalur rantai makanan yang dilaluinya dalam jaring-jaring makanan tersebut. Fungsi rantai dan jaring-jaring makanan. Tujuan mendasar dari jaring makanan adalah menggambarkan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Semua spesies di jaring makanan dapat dibedakan menjadi spesies basal atau autotrof seperti tanaman. Spesies perantara herbivora dan karnivora tingkat menengah seperti belalang dan kalajengking. Dan spesies puncak atau predator karnivora tingkat tinggi. Beberapa ilmuwan menyebut tingkatan setiap organisme dalam jaringan makanan dengan istilah tingkat trofik. Tingkat trofik tersebut menentukan bagaimana energi mengalir melalui ekosistem. Berikut ini beberapa fungsi jaring-jaring makanan yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, sebagai gambaran interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak. Dengan adanya pengelompokan spesies di tingkat trofik membantu kita dalam memahami hubungan antar spesies. Yang kedua, sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies dan berfungsi dalam mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol atas ke bawah
dalam suatu struktur komunitas. Proses rantai makanan. Proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing, seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Dengan adanya proses rantai makanan sendiri, makhluk hidup dapat tumbuh dan bertahan hidup. Ini adalah contoh rantai makanan dan perannya masing-masing. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Lalu, kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk dijadikan makanan. Lalu, siapa yang akan memakan ular? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Selanjutnya, piramida ekologi. Hubungan organisme pada tingkat trofik ekosistem digambarkan dalam bentuk piramida. Semakin ke atas, bentuk piramida semakin mengecil. Inilah yang disebut dengan piramida ekologi. Piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur trofik dan fungsi trofik komponen-komponen biotik ekosistem. Berikut contoh gambar piramida ekologi. Di dalam piramida ekologi, produsen berada pada tingkat trofik 1, selalu berada di bagian dasar piramida. Lalu konsumen 1 atau primer pada tingkat trofik 2, yaitu herbivore, berada tepat di atas produsen. Kemudian konsumen 2 atau sekunder pada tingkat trofik 3, yaitu carnivore primer, berada di bagian atas konsumen primer. Selanjutnya, konsumen 3 atau tersier pada tingkat trofik 4, yaitu karnivor sekunder, berada di bagian puncak. Jadi, bisa kita amati bahwa semakin tinggi tingkat trofik suatu organisme, maka semakin sedikit pula proporsinya di lingkungan. Pembahasan berikutnya mengenai jenis-jenis piramida ekologi. Piramida ekologi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah menunjukkan jumlah makhluk hidup di setiap tingkat trofik yang diperlukan untuk mendukung tingkat trofik di atasnya. Konsep piramida jumlah dikemukakan oleh Charles Elton. Beliau seorang ahli ekologi yang berasal dari Inggris. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Piramida jumlah didasarkan atas jumlah organisme di tiap tingkat trofik. Organisme di tingkat trofik pertama paling melimpah yang berperan sebagai produsen. Terlihat pada piramida terdapat 1000 organisme tumbuhan. Kemudian, tingkat trofik kedua, jumlah herbivora,
100 ekor sebagai konsumen primer. Tingkat trofik ketiga, jumlah karnivor primer 15 ekor sebagai konsumen sekunder. Sedangkan tingkat trofik keempat, jumlah karnivor sekunder 3 ekor sebagai konsumen tersier. Dapat disimpulkan bahwa di dalam piramida jumlah, semakin tinggi tingkat trofik suatu organisme, maka semakin sedikit jumlah organisme di lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Piramida biomasa merupakan suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomasa berfungsi menggambarkan perpaduan massa atau berat seluruh organisme di habitat tertentu. Biomasa adalah berat kering total komponen biotik yang mewakili tiap tingkat trofik pada waktu tertentu dan diukur dalam gram per meter persegi. Selanjutnya kita bahas jenis piramida biomasa. Piramida biomasa dibedakan menjadi dua, yaitu piramida biomasa tegak dan piramida biomasa terbalik. Berikut ini bentuk gambar biomasa tegak. Piramida biomasa tegak terjadi pada ekosistem darat. Piramida biomasa ini menggambarkan massa gabungan semua produsen yang lebih besar daripada massa gabungan tiap tingkatan konsumennya. Sedangkan bentuk gambar biomasa terbalik sebagai berikut. Piramida biomasa terbalik terjadi pada ekosistem air atau akuatik. Piramida biomasa ini menggambarkan massa gabungan dari produsen lebih kecil daripada massa gabungan tingkatan konsumen di atasnya. Meskipun demikian, massa produsen yang sedikit ini dapat mampu menopang kelangsungan hidup konsumen di atasnya. Dalam piramida energi menggambarkan hubungan tiap organisme pada tingkatan trofik sesuai perpindahan energi yang dimulai dari produsen hingga konsumen puncak. Perhatikan gambar berikut ini. Pada piramida energi terjadi penurunan jumlah energi berturut-turut dari tingkat trofik terendah sampai tingkat trofik tertinggi. Kita lihat dari mulai titik pertama, produsen jumlahnya 1000 unit energi, semakin ke atas mencapai ke puncak semakin merendah yaitu 0,01 unit energi. Dengan demikian, setiap kelompok trofik akan membentuk semacam piramida dengan produsen sebagai penerima dan pemilik energi terbesar, diikuti kelompok trofik berikutnya. Semakin berkurangnya aliran energi pada tingkat trofik disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tidak semua bagian makanan dapat dimakan dan dicerna, sehingga ada yang tersisa dan ada yang menjadi kotoran atau residu. Dua, hanya sebagian dari makanan yang dapat dimanfaatkan oleh organisme pada tingkatan trofik berikutnya. 3. Sebagian energi yang diperoleh dikonversi terlebih dahulu sebagai sumber energi. Itu saja materi tentang rantai makanan dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.